Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Pejuang Sel. Ini saya dapat HP minusan ya. Kemarin ada bapak-bapak datang ke counter ingin menjual HP-nya dengan kondisi rusak LCD-nya. Tapi HP ini sentuhnya masih normal ya teman-teman. Cuma layarnya itu retak 1000 dan kondisi HP-nya juga bengkok ya. Nah, ini kemarin saya tawar di harga 100.000, lalu beliaunya meminta tambahan ya. Dan saya tambahkan 20.000. Jadinya HP ini deal di harga 120.000. Apakah worth it ya teman-teman dengan membeli HP kondisi seperti ini di harga segitu? Kita simak sama-sama ya teman-teman. Oke, ini HP-nya sudah saya bongkar. Ini niat saya mau saya seset ya untuk LCD-nya. Karena melihat ini LCD-nya masih ori dan sentuhnya pun juga masih lancar, tidak ada kendala. Makanya LCD ini akan saya seset. Siapa tahu berhasil ya teman-teman. Karena untuk menyeset LCD itu resikonya sangatlah besar ya. Resiko gagal itu lebih besar daripada berhasilnya. Mengingat LCD ini sudah pecah 1000, ini pasti akan sulit ya untuk pencopotan LCD dari tulangannya. Belum lagi nanti untuk memisahkan gelasnya sama LCD-nya, itu akan jauh lebih sulit. Ini saya proses pencopotan LCD dari tulangannya ini harus ekstra hati-hati ya. Dikarenakan LCD-nya ini mau dipakai kembali atau mau diservis, diharapkan nanti setelah LCD-nya itu lepas dari tulangannya, LCD itu masih bisa disentuh atau masih normal seperti semula ya. Dan untuk penyesetan sendiri itu masih untung-untungan ya teman-teman, atau masih pak-pak-tung istilahnya. Ya yang penting usaha dulu. Urusan berhasil tidak berhasil itu urusan belakangan. Sebenarnya saya punya ya untuk LCD-nya Redmi 9C atau Redmi 9A ini. Tadi saya cek-cek di simpanan saya itu, saya menemukan ada LCD Redmi 9C, lalu saya sempat tes itu normal walaupun ada cacat. Kemungkinan LCD itu bekas orang mengganti ya, lalu bekasannya itu ditinggal lalu saya simpan. Biasanya kalau orang mengganti LCD di tempat saya itu bekasannya itu saya kasihkan ya. Kemungkinan ini orangnya tidak mau, makanya saya simpan. Karena saya tahu LCD ini masih bisa, makanya saya simpan, gunanya untuk pengetesan. Jadi kalau saya punya LCD retak-retak fungsi atau tompel-tompel dikit itu saya simpan ya, gunanya kalau saya dapat HP rusak itu bisa dibuat ngetes. Nah jadinya nanti kalau ini tidak berhasil akan saya pakaikan ke LCD yang itu ya. Ya daripada beli LCD baru ya teman-teman, kan menambah biaya. Jadi saya akan pasang ke LCD bekasan itu kalau ini tidak berhasil untuk penyesetannya. Ya walaupun LCD-nya ada cacat tidak masalah ya, menurut saya itu cacatnya masih wajar. Ya kita jual di bawah pasaran saja ya. Karena mengingatkan LCD-nya ada cacat, masih tetap cuan teman-teman. Mengingat beli HP minusannya ini di harga 120.000 kan sudah tidak modal ya kalau dipasang LCD bekasannya itu. Nah untuk teman-teman pemula harus tetap semangat ya, karena beli HP minusan ini sangatlah cuan ya, asal kita pandai-pandai untuk mengolahnya. Nah ini saya masih kesulitan untuk pencopotan LCD-nya ini.
dikarenakan LCD-nya sudah retak 1000 atau retaknya sangat parah sekali. Ini saya sebenarnya tidak berharap banyak ya teman-teman. Ini kalau sukses ya alhamdulillah, kalau tidak sukses ya saya pasang LCD bekasan. Ini sangatlah sulit ini untuk pencopotannya ini. Saya bantu pakai thinner juga sangat sulit. Lama sekali ini saya untuk proses pembongkarannya LCD ini. Ini mulai ada celah ya. Ini saya akan coba masukkan untuk mikanya. Nah, kalau sudah seperti ini kita seset pelan-pelan. Masih susah teman-teman. Nah, ini sudah mulai kebuka ya. Akan saya bantu panaskan pakai blower supaya lem-lemnya itu agak renggang. Akan saya seset lagi pelan-pelan. Nah, seperti ini prosesnya. Beda sama pembongkaran LCD yang tidak retak ya. Kalau tidak retak itu tidak sebegitu sulit seperti ini. Kalau LCD ini niatnya tidak diservis atau dipakai lagi ya, pembongkarannya akan sangat gampang ya teman-teman. Ya pakai mode kasar aja, pakai mode barbar sudah beres ya. Lalu kita tinggal ganti baru. Mengingat LCD ini mau diservis ya, saya berharap ini bisa seperti semula ya, LCD-nya itu bisa disentuh masih tampil bersih seperti awal. Nah, ini tinggal sedikit lagi LCD-nya sudah terlepas. Masih saya bantu pakai blower. Nah, ini sudah terlepas ya. Oke, ini akan saya tes ya teman-teman. Saya akan saya pasangkan kembali, lalu saya akan hidupkan mesinnya. Akan seperti apa untuk tampilan LCD-nya? Apakah berhasil, apakah gagal untuk pencopotan LCD di tulangannya? Ini akan saya hidupkan untuk mesinnya. Dan ternyata gagal total ya. Zong ternyata teman-teman. Oke, tidak masalah ya. Karena mengingat LCD-nya emang sudah seperti itu. Jadi ya ini akan saya pasangkan ke LCD bekasan punya saya. Sebelumnya akan saya luruskan untuk tulangannya yang bengkok ini, dan akan saya bersihkan untuk sisa-sisa lemnya yang nempel di tulangan. Seperti ini proses pelurusan tulangan, pelan-pelan saja ya, agar tidak kebablasan. Jangan juga terlalu kuat, nanti bisa patah untuk tulangannya sendiri. Nah, ini sambil saya keker-keker ya teman-teman. Nah, ini yang saya maksud LCD bekasannya. Ini bukan ori ya, ini LCD KW. Tapi dulu sama yang punya sudah diganti. Jadi LCD-nya saya simpan. Ini tadi sudah saya tes ya. Ini LCD-nya normal untuk gambarnya, untuk sentuhnya juga normal semua, cuma ada sedikit kotoran
yang nempel di tengah-tengah LCD. Oke, ini akan saya bersihkan untuk sisa-sisa lemnya ini. Untuk proses pembersihan lem ini saya percepat ya, supaya tidak memakan durasi, karena tadi saya untuk pembongkaran LCD-nya sudah memakan waktu. Nah, ini akan saya kasih lem ya untuk tulangannya. Usahakan yang merata ya teman-teman, jangan sampai putus, supaya nanti itu cahaya LCD-nya tidak nyorot keluar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan saya pasangkan untuk LCD-nya. Saya langsung pasang saja LCD-nya karena saya sudah tes ya tadi, LCD-nya itu aman, lancar, tidak ada kendala. Nah, ini akan saya pasangkan. Walaupun LCD agak cacat, tidak masalah, kita jual di bawah pasaran masih untung ya teman-teman. Lumayan. Ini Redmi 9C, RAM 4, internal 64 GB. Oke, kalkulasi sendiri ya teman-teman, kira-kira berapa ini laku dijual. Walaupun LCD-nya ada cacat, tapi kan normal. Untuk teman-teman pemula itu wajib yang semangat ya, karena proses bisnis HP minus itu hasilnya lumayan, asal bisa mengolahnya. Dan yang paling penting itu menjalin banyak-banyak teman di kota terdekat teman-teman semua. Itu teman-teman yang seprofesi ya, itu sangatlah penting, karena kita bisa saling hubungan, bisa juga saling jual beli HP minus, seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai untuk pemasangan, akan saya isolasi ya seperti biasa. Nanti setelah 1 jam 2 jam akan saya lepas untuk isolasinya. Ini sudah cuan badak ya teman-teman, HP harga 120.000, RAM 464, keren ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk pemula dan bisa menjadi motivasi. Mohon bantu share dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.